Hai semua, kali ini saya buat kue mongkok meka rasa keju yang tampilannya cantik dan merekah sempurna. Cara buat kue ini sangat mudah banget, aduk-aduk aja lalu kukus serta hasilnya cantik dan merekah sempurna. Kue ini juga cocok banget kalau teman-teman jadikan ide jualan ataupun dijadikan ide cemilan bareng keluarga tercinta. Rasanya juga enak, kuenya super lembut dan super empuk. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 180 gram atau sekitar 18 sendok makan. Lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 40 gram atau sekitar 4 sendok makan. Tambahkan gula pasir sebanyak 170 gram atau sekitar 9 sendok makan, serta garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu aduk rata dengan whisker sampai semua bahannya tercampur ya teman-teman. Jika semua bahannya udah tercampur rata, lalu akan saya masukkan keju oles sebanyak 50 gram. Untuk keju olesnya, pastikan menggunakan keju oles suhu ruang. Untuk mereknya, saya menggunakan merek Procheese ya teman-teman. Boleh juga menggunakan cream cheese. Lalu tambahkan santan sebanyak 300 ml, masukkan secara bertahap, lalu diaduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata. Untuk santannya sendiri boleh menggunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air. Untuk kekentalan santannya gunakan tingkat kekentalan yang sedang, jangan terlalu kental ataupun terlalu encer. Jika menggunakan santan yang terlalu kental, adonannya akan padat sehingga agak susah untuk merekah ya teman-teman. Kalau ingin kuenya lebih awet dan tahan lama, panaskan santannya terlebih dahulu dan gunakan santannya saat udah dingin suhu ruang supaya ragi yang digunakan tidak mati. Kemudian saya menambahkan ragi sebanyak 1 sendok teh, pastikan raginya masih baru serta masih aktif dan suhu ruang. Lalu aduk rata sampai tercampur dan semua bahan-bahannya larut ya teman-teman. Pastikan aduk adonan dengan benar sampai semua bahannya tercampur dan bahan-bahannya larut ya teman-teman. Lalu adonan ini akan saya diamkan atau istirahatkan selama 40 menit sampai mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan, dan kita tutup dengan kain bersih ataupun plastik wrap. Siapkan cetakan talam dan kita panaskan bersama kukusan sampai airnya mendidih. Tujuan dipanaskan ini supaya kuenya tidak terlalu lengket pada cetakan. Untuk cetakannya sendiri jangan diolesi minyak sayur ya teman-teman. Kalau diolesi minyak sayur, kuenya tidak akan merekah dan hasilnya tidak cantik. Setelah 40 menit adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan, kita buka plastik wrapnya. Hasilnya sama seperti di video ya teman-teman, ada gelembung muncul di permukaan adonan. Lalu diaduk dengan whisker sampai adonannya menyusut serta gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan harus pecah ya teman-teman. Pastikan sampai pecah dulu untuk gelembung-gelembung kecilnya, baru kita masukkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Pastikan menggunakan baking powder yang masih baru serta masih aktif ya teman-teman. Aduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur dan tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil serta baking powdernya larut. Untuk hasilnya maksimal, gunakan baking powder double acting. Takarannya cukup setengah sendok teh aja, dan yang saya gunakan ini baking powder biasa yang mereknya kupu-kupu ya teman-teman. Siapkan wadah bersih serta saringan. Adonan tadi kita saring terlebih dahulu untuk memastikan bahwa bahan yang menggumpal ataupun bergerindil tidak ikutan masuk ke dalam adonan, sehingga tekstur adonan beneran halus dan licin ya teman-teman. Jika adonannya udah disaring, lalu kita berikan pewarna makanan pada adonannya untuk warnanya bebas sesuai selera ya teman-teman. Lalu aduk rata dengan sendok supaya hasilnya tercampur dan pewarna makanannya larut. Dan pastikan juga jika buih-buih pada adonan pecah ya teman-teman. Pastikan air kukusan sudah mendidih dan terlihat uap airnya juga sudah banyak. Lalu kita buka tutup kukusannya dan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, aduk-aduk terlebih dahulu supaya buih-buih pada adonan pecah. Isi adonan ke dalam cetakan sampai penuh ya teman-teman, tapi jangan sampai luber, berikan jarak antar cetakan supaya bisa matang merata. Lalu kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Jika teman-teman di rumah menggunakan kukusan yang biasa yang tutupnya datar, tidak ada lubang uapnya, boleh ditutupi dengan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Karena kalau menetes, kuenya akan gagal mekar ya teman-teman. Dan selama proses pengukusan, jangan pernah tutup kukusannya dibuka.
Setelah 20 menit, kue mangkok meka rasa kejunya udah matang, lalu buka tutup kukusannya, dan langsung aja kita keluarkan kue dari kukusan ya teman-teman. Dan untuk kuenya sendiri, keluarkan dalam keadaan udah dingin suhu ruang, supaya kuenya tidak lengket pada cetakan. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti semula, panaskan cetakan talamnya terlebih dahulu cukup 5 menit aja karena sebelumnya airnya sudah mendidih. Isi adonan sampai penuh ke dalam cetakan, dan kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Nah, ini dia tampilan dari kue mangkok meka rasa kejunya udah matang semua, cantik dan cakep banget ya teman-teman. Dari hasilnya kelihatan merekahnya sempurna, ada yang kelihatan mereka 4, ada yang kelihatan mereka 3. Pokoknya sangat sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Hasilnya juga sangat memuaskan. Dari satu resep saya dapat sebanyak 12 buah, lumayan banget kalau teman-teman jadikan ide jualan, karena modalnya juga hemat banget serta buatnya sangat mudah ya teman-teman. Kuenya juga terlihat menul-menul dan gembul banget, serta warnanya cantik dan menarik, sehingga pasti laris manis kalau teman-teman dijadikan ide jualan. Pastikan kalau ingin mengeluarkan kue dari cetakan, kuenya dalam keadaan dingin, tekan-tekan pada bagian pinggir kuenya, putar-putar dan tarik, hasilnya mulus dan tidak lengket pada cetakan ya teman-teman. Seriusan ini aroma kejunya berasa banget ya teman-teman, wanginya itu enak banget. Ketika saya tekan berasa banget kalau kue ini empuk, dan ketika saya belah kelihatan seratnya juga halus, dan lembutnya ini lembut banget ya teman-teman, kuenya super lembut dan super empuk. Untuk rasanya sendiri ini saya jamin enak ya teman-teman, manisnya pas, gurih santannya berasa, dan sensasi rasa asin dari kejunya juga berasa ya teman-teman. Pokoknya ini sangat memuaskan dan rekomen banget untuk teman-teman cobain resepnya di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.